Shalom. Pertama-tama saya ucapin juga ya selamat buat Hana yang udah wisuda ya. Saya dikabari dari Pak Hendri ya, lulus dengan IPK-nya 3,97 katanya ya. Wah. Kurang 0,03 ya. Luar biasa. Itu kalau apoteker saudara IPK segitu pasti racik obatnya nggak salah saudara. Ya. Kita buka Keluaran pasal 33 ayat 15. Keluaran 33 ayat yang ke-15 kita mau baca sama-sama satu ayat ini saudara pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saya kasih judul khotbahnya adalah petunjuk, saudara. Hari-hari ini yang orang butuh itu adalah petunjuk, saudara. Makanya gak heran, satu aplikasi ini menurut saya adalah aplikasi yang paling banyak dipakai orang, yaitu Google. Bahkan hamba-hamba Tuhan mau siapin khotbah, carinya di Google. Harusnya carinya di literatur teologi ya. Kita juga kalau mau cari alamat, carinya di Google. Banyak orang butuh yang namanya petunjuk. Kalau saudara baca berita tadi pagi, deflasi di China ya itu terus meningkat. Lalu beberapa negara mulai konsolidasi. Makanya Presiden Xi Jinping ya mengunjungi Rusia. Ya, lalu beberapa pemimpin negara kumpul di Rusia. Amerika punya ceritanya yang lain, saudara. Apalagi Amerika sekarang cukup bisa berbangga karena paus yang terpilih itu berasal dari Amerika, katanya. Bahkan ada cuplikan video di tahun 1970-an, ada seorang hamba Tuhan karismatik yang menubuatkan bahwa salah satu tanda akhir zaman adalah ketika terpilihnya paus yang berasal dari Amerika. Jadi banyak orang lihat situasi ini saudara. Bahkan Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan itu mengatakan bahwa dunia hari ini itu tidak bisa ditebak. Ya, dunia hari ini itu tidak bisa ada patokan-patokan bagaimana keputusan yang harus kita ambil. Pebisnis juga bingung bagaimana harus mengambil langkah. Saudara yang bekerja mungkin juga mendapatkan tekanan dari atasan untuk terus mencari solusi supaya bisnis saudara berkembang. Belum lagi bagaimana supaya anak-anak gitu ya, kita bisa punya masa depan yang baik. Nah, semua pergumulan itu saudara juga pernah dialami sama yang namanya Nabi Musa. Nabi Musa ini kan sebetulnya adalah seorang nabi yang dididik di dalam bahasa saya pelarian. Ya, dari mulai dia ditemukan di sungai saudara oleh istri atau ratu dari Firaun, lalu dibesarkan di istana usia sampai 40 tahun, lalu dia kedapatan saudara membunuh seorang Mesir, dia takut, dia kabur sampai usianya 80 tahun, lalu di usia yang ke-80, ya saya yakin di antara kita semua di sini belum ada yang usianya 80. Jadi kira-kira itu satu usia yang sebetulnya masa karirnya atau masa produktifnya sudah habis. Udah usia 80 ya, tapi di usia 80 dia lagi dalam kegalauannya, dia lagi dalam bingung, dia mau ngapain habis ini, rasanya kayaknya hidup udah tinggal apa? Udah tinggal masuk ke dalam kubur saja gitu ya. Tapi ternyata di tengah situasi itu dia lihat ada semak-semak, lalu ada api, tetapi api ini nggak membakar semak-semak itu saudara. Lalu dia coba dekati, tiba-tiba ada yang ngomong, lepaskan sendalmu gitu ya. Dalam bahasa Alkitabnya lepaskan kasutmu, karena tanah yang kau injak adalah tanah yang kudus. Singkat cerita saudara, bahwa Tuhan memberikan satu misi kepada Musa. Tuhan memberi petunjuk kepada Musa bagaimana kelanjutan kehidupannya. Jadi saya percaya semakin saudara usianya bertambah, semakin Tuhan mau menggenapi panggilannya dalam hidup saudara. Amin. Kalau buat orang dunia, semakin tua semakin pikun, semakin tua semakin menurun. Makanya ada istilah usia produktif dan usia non produktif ya. Bahkan di dalam gereja pun ada ibadah tuh khusus orang-orang di atas usia 50 ya, namanya ibadah umas. Apa itu umas? Usia emas. Ya kan?
Ya, karena dunia melihatnya seperti itu, saudara. Tetapi Tuhan berbeda. Di usia 80, justru Tuhan mau bilang sama Musa, life begins at 80, katanya gitu ya. Kan banyak orang bilang bahwa hidup itu dimulai usia 40 ya. Tapi justru dalam kehidupan Musa, justru hidupnya dimulai di usia 80. Lalu Tuhan bilang, kamu akan saya panggil menjadi pemimpin yang membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Lalu Musa bilang apa? Aduh, saya nggak bisa ngomong, saya nggak pintar ngomong. Ya, sampai Tuhan bilang kan, apa yang ada padamu tongkat, tongkatnya dilempar jadi ular. Kita semua kira-kira tahu cerita itu. Lalu dia masuk, saudara, ke istana Firaun, ditolak. Lalu Tuhan bilang, tenang aja, nanti saya akan tunjukkan kemuliaan saya. Mulai dari tulah pertama, tulah kedua, sampai tulah ke-10. Kebayang gak saudara? Orang di usia 80 ini saudara, dia menjalani segala sesuatunya saudara, hal-hal yang belum pernah dia alami sebelumnya, yang dia alami selama pelarian. Pelariannya ini gak main-main saudara. 40 tahun kabur saudara, 40 tahun lari. Tapi justru Tuhan pakai si Musa ini saudara. Yang saya mau gambarkan kepada saudara adalah bagaimana Musa itu benar-benar di depan mata kepalanya saudara, itu dia melihat pekerjaan tangan Tuhan. Sama-sama kita tahu waktu bangsa Israel keluar dari Mesir saudara, Alkitab bilang apa? Bahwa Firaun dikeraskan hatinya oleh Tuhan, disuruh kejar saudara. Disuruh kejarnya pakai apa? Pakai kuda, kereta, dan seluruh pasukan ngejar saudara. Ini Musa bersama seluruh bangsa Israel, ya, menurut sejarah itu 2 juta orang saudara. Ngurusin 2 juta orang gak gampang loh. Ini 2 juta jalan kaki loh saudara. Zaman itu kan belum ada toa ya, untuk kita ngatur. Zaman itu belum ada speaker sound system. Gimana saudara teriak-teriak sama 2 juta orang saudara. Ya, yang saya kebayang ini rame-rame, ada yang bawa anaknya, yang bawa kambingnya, bawa sapinya. Bahkan saudara, mereka itu keluar dari Mesir bawa harta berlimpah. Karena Alkitab berkata Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati, sehingga orang Mesir memberikan seluruh hartanya kepada orang Israel saudara. Nah itu mereka bawa tuh keluar rame-rame saudara, sampai akhirnya tiba di Laut Merah saudara. Di Laut Merah itu saudara, mentok gak? Mentok saudara. Ini ada laut nih. Kalau saya jadi Musa, saya akan bingung, saya ngeliat mungkin saya pikir, wah ini mesti cari apa nih, apa bikin perahu? Nah waktunya gak cukup. Ya kan, berarti berenang. Dia lihat mungkin ada anak kecil yang udah nangis, ya kan. Dia lihat ini ada orang tua yang udah jalannya juga susah. Dia bingung nih. Lalu lagi pada saat bingung itu, mereka udah mulai mendengar tuh, ya kan, suara kereta kudanya sih bangsa Mesir itu dilihat dari belakang saudara. Alkitab mencatat Tuhan bilang apa? Itu hantam itu laut dengan tongkat. Wah, hantam gitu kali ya. Ini apanya dihantam? Singkat cerita kita sama-sama tahu kisahnya. Tuhan berkata saudara, waktu Musa itu hantam tongkatnya ke laut itu terbelah, mereka bisa nyebrang. Kita sama-sama tahu kisahnya. Orang Mesir juga ikutan, tapi orang Mesir tenggelam. Akhirnya orang Israel lepas bebas. Tapi sesudah dari situ masuk di padang gurun, orang Israel semuanya ngeluh mulu, bersungut-sungut terus. Kenapa? Karena memang padang gurun. Saya sih belum pernah ke padang gurun. Nanti saudara Google aja padang gurun itu seperti apa. Setahu saya sih di padang gurun gak ada Alfamart saudara. Di padang gurun gak ada papan petunjuk. Yang ada cuma apa? Pasir saja saudara. Kalau malam sangat dingin, kalau siang panas luar biasa. Di tengah-tengah semua problema yang dialami oleh bangsa Israel di padang gurun, tentu mengeluh adalah hal yang wajar, betul? Ngeluh hal yang wajar. Makanya mereka sering bilang gini, ngapain kita pergi dari rumah kita? Nggak apa-apa sih budak, tapi setidaknya kita punya rumah. Mana di padang gurun ini? Nggak ada rumah. Setidaknya waktu saya di Mesir, saya bisa duduk-duduk minum teh mungkin. Di sini mana? Makanya Tuhan kasih roti mana, Tuhan kasih apalagi burung puyuh. Terus ngeluh. Lama-lama Tuhan bete juga ya kan? Tuhan bete juga. Kalau saudara nanti baca di Keluaran pasal 33 tadi, saudara baca dari awal, itu latar belakangnya ada saudara. Musa dipanggil sama Tuhan. Singkat cerita begini, ini bangsa luar biasa, bersungut-sungut, bikin sebel gitu ya kira-kira ya. Lalu Tuhan bilang gini sama Musa, udah, mulai sekarang saya gak ikut lagi sama kalian. Tapi tenang aja, saya kirim malaikat buat jagain kalian.
Saya kirim malaikat buat temenin kalian. Saya kirim malaikat buat bantu kalian. Pokoknya nanti petunjuknya dari malaikat. Bahkan nanti akan dikasih tiang awan pada saat siang. Berarti siangnya jadi nggak panas, ya. Jadi ada petunjuk, mereka ngikutin awannya pergi kemana. Nanti pada malam hari karena gelap nggak ada lampu, ya. Saya kasih tiang api. Supaya apa? Supaya gak kedinginan juga. Itu satu. Yang kedua, di padang gurun pada saat itu saudara banyak yang namanya ular beludak. Ya, ular beludak yang bisa keluar dari pasir. Nah, dengan adanya api, ular itu akan takut. Cukup dong gitu kira-kira lah saudara ya. Udah ada tiang awan, tiang api, ada malaikat ya, ada persediaan Tuhan. Tapi Musa bilang apa sama Tuhan? Enggak. Dia bilang di Keluaran 3 ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Kenapa Musa doa seperti ini saudara? Karena dia tahu perjalanan dia mulai dari waktu dia lihat api di semak-semak saudara, waktu dia lihat tulah demi tulah bagaimana Tuhan bekerja. Musa begitu tahu bahwa yang Musa butuhkan satu-satunya adalah petunjuk dari Tuhan itu sendiri. Apa yang kita harus hadapi hari-hari ini saudara? Jalan mana yang kita harus tempuh? Keputusan mana yang kita harus ambil saudara? Tentu kita bingung dan kita nggak tahu. Kita cuma pakai ilmu yang kita tahu saudara. Tetapi satu-satunya yang kita bisa belajar pada pagi hari ini adalah kalau saudara butuh petunjuk, nggak ada jalan lain. Yang bisa kasih saudara petunjuk adalah Tuhan. Saudara boleh ikut seminar 7 langkah sukses, forecast ekonomi 2025. Tapi hari ini saya mau ingatkan kepada kita semua, nggak ada jalan lain. Saudara, kita bukan manusia super rohani, tapi bukan berarti kita juga nggak berdoa sama sekali. Sekarang gak ada jalan lain. Baca firman, masuk ke dalam kamar, berdoa, minta petunjuk sama Tuhan. Itu yang kita butuhkan. Satu ketika saudara, ada pengusaha kebun binatang. Dia senang membuka kebun binatang bisnis barunya ini saudara. Lalu dia punya semua hewan-hewan yang mungkin orang akan tertarik. Dia punya singa, dia punya macan tutul, dia punya gajah, dia punya beruang, dia punya monyet. Lalu dia mulai buka ini kebun binatang. Lalu dia tulis harga tiket $100. Nggak ada yang mau datang. 1 bulan sepi saudara. Oh, dia cari-cari petunjuk, dia ikut seminar marketing. Singkat cerita, dia turunkan harga, ya kan? Buy one ticket, get one ticket. 1 bulan kemudian nggak ada juga yang datang saudara. Di bulan ketiga saudara, dia mulai potong harga. Tiketnya $25. Sebulan kemudian nggak ada juga yang datang. Akhirnya dia dapat satu ide saudara. Dia bikin gratis. Pada saat dia bilang bikin gratis, semua orang datang ke kebun binatangnya. Wah, rame banget, kebun binatangnya penuh. Lalu dia kunci itu kebun binatang. Dan dia tulis pengumuman, bagi yang mau keluar harganya $500. Lalu dia lepaskan singa-singa. Dan akhirnya tiket terjual habis. Bukan tiket masuk, tapi tiket keluar. Kadang-kadang yang kita butuhkan saudara, yang gak masuk dalam pikiran kita. Saya pernah diajarin gini, ada yang masuk akal, ada yang di luar akal, yang kita bilang tidak masuk akal, ada lagi yang di atas akal. Jadi ada yang masuk akal, ada yang di luar akal, ada yang di atas akal. Makanya kan kalau kita ngelihat dari atas saudara, kita jauh lebih jelas. Oh, ini macet gara-gara itu tuh ada bongkar jalan. Kita nih macet, stuck nih, nggak tahu nih. Lihat depan kayaknya buntu, lihat kanan kiri kayaknya buntu, lihat samping buntu. Kita tanya kawan, bisnis berat banget ya. Dia bilang, waduh, gua udah macet nih, kredit di bank. Gua sama juga. Ini orang susah ketemu orang susah nih.
Bikin aja komsel sekalian ya. Komsel orang susah. Tapi pagi hari ini saya mau ingatkan kepada saudara bahwa Musa berdoa dan doanya ini bisa menjadi petunjuk buat kita semua. Bahwa doa Musa, dia nggak usah tuh malaikat lah, tiang awan, tiang api, singkat cerita dia mau ngomong gitu sama Tuhan. Makanya dia bilang sama Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Perjalanan hidup ini saudara, harus kita jalani, pastikan bahwa Tuhan beserta dengan kita. Amen. Makanya kalau di dalam sejarah 2000 tahun yang lalu, hari-hari yang kita jalani sekarang nih, sejak hari Paskah, itulah adalah hari-hari 2000 tahun yang lalu ya. Itu adalah hari-hari di mana Yesus menampakkan diri kepada berbagai macam murid sebelum dia naik ke sorga, saudara. Nah, waktu dia sudah naik ke sorga, dia titip pesan satu ini, saudara. Apa pesannya? Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana sampai kamu menerima janji Bapa. Apa janji Bapa? Roh Kudus. Yesus bilang, jangan kemana-mana. Gak usah pelayanan dulu. Mungkin nih, Petrus, Yohanes, Yakobus, Bunda Maria udah exciting mau cerita kemana-mana nih. Udah exciting mungkin mau melakukan mujizat sana sini nih. Tapi Yesus justru bilang, jangan kemana-mana. Gak usah ngapa-ngapain dulu. Sampai kamu menerima janji Bapa. Sampai kamu terima Roh Kudus. Di dalam bahasa Yunaninya, Roh Kudus itu adalah Parakletos. Katakan bersama saya, Parakletos. Apa artinya Parakletos? Ada orang bilang arti Parakletos adalah penolong. Ya, tapi Parakletos itu sendiri, saudara, digambarkan sama seperti seseorang yang lebih besar yang menuntun anak kecil, saudara. Seseorang yang lebih besar yang menuntun anak kecil, apakah itu seperti pengasuh lah, apakah itu orang tuanya lah. Nah itu ya, seseorang yang lebih besar ini nuntun anak kecil itu. Nah yang orang besar ini disebutnya Parakletos. Untuk apa saudara? Nuntun. Supaya tahu mau ke utara, apa ke selatan, ke barat, apa ke timur. Kadang-kadang yang kita pikir baik, yang tujuannya memang baik, bahkan bisa jadi rohani, bisa jadi Tuhan bilang enggak dulu. Satu ketika Paulus mau menginjil nih ke sebuah kota. Waktu dia mau pergi, Roh Kudus bilang apa? Jangan. Loh. Padahal tujuannya nginjil, saudara. Padahal tujuannya baik. Tapi Roh Kudus bilang apa? Stop, jangan dulu. Karena dia tahu kapan waktu yang tepat, saudara. Ada kalanya tujuan kita baik, mungkin mau nolong orang. Ada kalanya tujuan kita baik, mungkin mau bantu orang. Tapi ada kalanya Tuhan bisa kasih petunjuk yang jangan dulu. Nggak bisa. Karena waktu saudara dan saya mengikuti petunjuk Tuhan dalam semua proses pengambilan keputusan saudara, saya yakin dan percaya Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya kan sama saudara. Sama juga, satu ketika Paulus bersama semua rombongannya itu lagi naik perahu, saudara, mau ke sebuah pulau, saudara. Di tengah-tengah terjadi badai. Kadang-kadang kita kalau dalam hidup gitu kan, wah ini terjadi masalah, berarti jangan-jangan Tuhan gak mau nih. Jangan-jangan Tuhan gak setuju sama keputusan yang kita ambil nih. Terjadi masalah. Tapi Alkitab berkata apa, saudara? Bahwa malam itu Paulus ngajak semuanya makan dan perjamuan kudus. Lalu mereka semua udah mulai tambah bete. Bahkan ada yang apa? Ada yang keluar dari perahu karena ada perahu lain lewat. Jadi mereka mau pindah perahu. Udahlah, ini kayaknya udah gak beres nih, gitu kira-kira. Udah gue pindah aja deh. Nah tentu mudah bagi kita, ketika kita melihat keadaan gak sesuai, kita coba cari jalan lain, bener ya? Sama waktu Abraham dikasih janji sama Tuhan, kamu akan punya anak. Anaknya gak datang-datang. Istrinya bilang apa? Mungkin kamu punya anaknya bukan dari saya, dari perempuan lain. Ya. Ternyata kan akhirnya apa? Melanggar kan. Ternyata artinya nggak sesuai sama apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang hidup kita juga begitu. Kenapa? Karena datang hal-hal yang kita wah ini nggak sesuai nih, nggak begini nih ceritanya nih. Ya, nanti di kisah yang tadi saya cerita tentang Paulus ini, saudara bisa temukan di Kisah Rasul pasal 27. Ya, singkat cerita, saudara, terus tuh jalan
Sampai malam-malam Paulus itu bangun dan bilang apa sama semua yang ada di isi perahu? Everything gonna be alright. Gitu tuh kira-kira Paulus ngomong. Karena tadi malam malaikat Allah temuin saya. Wah. Karena tadi malam malaikat Allah temuin saya. Lalu dibilang apa kata malaikat? Semuanya akan baik-baik saja. Apa yang terjadi saudara? Kapalnya dihantam badai dan ombak. Karena itu terbuat dari kayu, kapalnya hancur, saudara. Kapalnya hancur. Kadang-kadang nih ya, kalau masih ada masalah oke lah ya. Tapi kalau misalnya kapal bisnis kita hancur, kapal karir kita hancur, kapal yang kita udah bangun semuanya dari kecil, nol kerja keras terus hancur, kan kita makin ngerasa ya, ini petunjuk Tuhan bukan ya? Tapi Alkitab berkata saudara, mereka itu pakai semua bekas hancurannya itu saudara untuk sebagai alat ngambang. Sampai akhirnya mereka tiba di satu pulau namanya Pulau Malta, saudara. Nah ternyata segala semua yang mereka alami itu tanpa mereka tahu itu adalah rencananya Allah untuk mereka sampai di Pulau Malta. Alkitab berkata apa? Satu penduduk Pulau Malta, mereka semua bertobat terima Tuhan. Yang menariknya adalah bagaimana cara bertobatnya. Karena waktu mereka kan basah itu kan, kayak orang gimana sih, musibah di laut ya kan, basah. Mereka sampai di Pulau Malta, itu orang-orang penduduk pulau kan bingung, ini siapa rombongan ini nih? Iya kan? Langsung mereka bikin api unggun supaya menghangatkan tubuh. Nah, Paulus lagi menghangatkan tubuh, tiba-tiba dari dalam api unggun itu keluar ular. Ular beludak keluar. Ngapain? Matok tangan Paulus. Alkitab berkata, Paulus gak panik. Paulus gak bilang, astagfirullahaladzim gitu ya. Paulus gak panik. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Paulus langsung kibaskan ular itu ke api sampai ular itu mati. Alkitab bilang, orang-orang di sekitar Paulus ngelihat apa? Ini orang sial banget, brother. Ini orang sial nih. Udah di laut kena badai. Udah nyampe pulau ini nggak pakai perahu tapi pakai serpihan kayu dari perahu. Udah nyampe di pulau udah selamat, kena apa? Kena patok ular. Ini orang sial banget. Ada kalanya dalam hidup kita mengalami berbagai macam pergumulan sampai orang lain lihat aja, lu kayaknya ada dosa lu. Lu sih kayaknya sial lu. Lu konseling deh sama Pendeta Junianto deh, lu kayaknya ada kutuk lu. Sampai-sampai mungkin semua omongan itu ngerasa kita, jangan-jangan iya. Terus kita mulai cari petunjuk. Banyak banget orang juga datang ke saya, Pak, bagaimana supaya saya tahu panggilan hidup saya? Pak, kira-kira karunia saya apa ya? Saya bilang jangan terlalu banyak nanya orang, tanya Tuhan. Kalau saudara butuh petunjuk, saudara tanya sama Tuhan. Saudara bergaul sama Tuhan. Kemarin Mesya tanya, gimana caranya dengar suara Tuhan? Ya baca firman. Ya baca firman. Karena lebih sering Tuhan bicara lewat firman-Nya. Makanya baca firman. Makanya saya bantuin kan, Pak Erwin bantuin dengan cara apa? Absen. Di absen baca firman. Udah sampai mana? Udah sampai mana nih? Kemarin ada yang tanya saya, kalau udah habis gimana Pak? Ya baca lagi. Buat semua yang udah dapat sertifikat nih, baca lagi. Kalau udah habis lagi dapat 2 sertifikatnya. Ya enggak lah, 1 aja. Nanti saudara jadi koleksi sertifikat ya. Lebih sering Tuhan bicara lewat firman-Nya, makanya baca firman. Baca firman, ngobrol sama Tuhan, baca firman, doa sama Tuhan. Nanti saudara makin tahu suara Tuhan seperti apa. Saya senang, saya bersyukur saudara ya, waktu Mesya pindah tuh dari penabur ke homeschooling, itu saya gak dengar suara Tuhan, gak dengar apa-apa. Cuman saya sebel aja dengan kondisi di mana Mesya seperti kayaknya belajarnya berlebihan, habis pulang sekolah masih harus les, udah gitu harus bayarnya mahal. Lalu saya bilang sama istri, kayaknya itu gak bener nih, saya bilang, mendingan pindahin dia sekolahnya. Pindahin sekolahnya. Waktu itu kan kelas 3 dia.
pindahin aja sekolahnya. Istri saya bilang nggak bisa, bla bla bla. Pokoknya kita berargumentasi. Sampai akhirnya istri saya mikir juga, iya juga ya, udah bayar mahal, dia sekolah, pulang nyampe rumah jam 6, habis itu cuma mandi, makan, bikin PR, habis itu belajar karena besok ada kuis. Saya waktu lagi Mesia belajar, saya bilang sama istri saya, tuh kamu sendiri ikutan capek kan? Hah? Kalau sampai sekolahnya nggak bisa membuat dia mengerti, guru-gurunya nggak bisa bikin ngerti, tapi di tempat les dia ngerti, ya mendingan dia les aja daripada sekolah. Singkat cerita kita sepakat, ya udah pindahin. Pindah kemana? Homeschooling. Awal-awal ke homeschooling, ya awal-awal ke homeschooling nih, istri saya juga nanyanya banyak banget. Udah homeschoolingnya cuma ruko tuh sebelah Indomaret tuh, sebelah Indomaret ada rumah saya tuh homeschoolingnya. Belajarnya di mana? Dikasih lihat ruangannya. Berapa orang muridnya? 7 apa berapa gitu? Hah? Dikit amat. Sekolahnya 3 kali seminggu. Sekali sekolah berapa lama? 2 jam. Hah? Saya bilang sama istri, udah berarti sisanya pakai buat les aja. Murah sekolahnya juga. Ya udah, akhirnya istri saya ngalah. Oke, pindahlah Mesia, kelas 4 SD homeschooling. Baru masuk sekolah berapa bulan, datang COVID. COVID tuh 2020. Akhirnya yang tadinya masuk sekolah, akhirnya semuanya online. Semuanya homeschooling. Saya bilang sama istri, tuh kan, kalau kita dalam hidup sering-sering melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan, maka kita akan punya sering-sering kalimat, tuh kan. Bilang kanan kirinya, tuh kan. Amin saudara. Amin. Saya bilang sama istri, kita hemat luar biasa. Kita nggak perlu beli laptop yang ada kameranya, lalu anak kita harus pakai seragam sekolah belajar. Terus waktu itu saya ingat tuh teman-teman istri saya bilang tanya coba mereka gimana bayaran uang sekolahnya dipotong berapa persen? Cuma dipotong 10%. Padahal nggak pakai fasilitas sekolah. Mesia pun happy saat itu. Saya mau ingatkan kepada kita semua ya, Tuhan sanggup tuntun kita loh ke tempat yang tepat, di waktu yang tepat, ketemu sama orang-orang yang tepat. Tinggal kitanya saudara. Mau gak kita bilang seperti Musa bilang, kalau bukan engkau yang beserta dengan kami, gak usah jalan sekalian. Wah, sama seperti 120 orang itu yang ada di loteng atas. Mereka gak lakukan pelayanan, mereka gak ngambil keputusan apapun sampai Roh Kudus turun ke atas mereka. Sampai mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Sampai datang Parakletos itu, siapa? Yang menuntun mereka. Mari saudara, kita berkata bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam saudara. Parakletosnya sudah ada sama saudara. Mari saya ajak kita semua saudara, sering-sering kita minta petunjuk sama Tuhan. Sering-sering kita nanya sama Tuhan, apa yang harus kita pilih, apa yang harus kita ambil. Betul, saudara boleh Google, saudara boleh cek YouTube, ya. Sama seperti pendeta-pendeta yang ingin gereja yang berkembang, ingin gerejanya maju, ikut semua seminar. Gereja ini bilang, rahasia sukses saya itu dengan cara punya komsel atau cool. Dia bikin nih komsel. Udah 10 tahun gitu-gitu aja. Kalau saya gerejanya itu sukses karena pujian penyembahan. Dia bikin pujian penyembahan yang bagus. Nggak sukses juga. Sekarang fenomena nih. Mau gereja rame, bagi-bagi emas ke jemaat. Ya kan? Bagi-bagi emas tuh. Saya dorong saudara, tolong cek jadwal gereja tersebut. Sebelum ke GB Live, tolong ke sana dulu saudara. Nanti saudara dapat emas, saudara taruh di kolektor kita. Amin. Kira-kira gitu ya. Mungkin ada gereja sore nanti dia saudara. Jangan lewatkan. Jadi orang bingung-bingung nih. Gue mau kayak gimana supaya gereja gue sukses? Saya mau katakan saudara, gereja yang sukses itu yang bisa bawa memastikan jemaatnya semua berkumpul di sorga juga saudara. Amin. Kadang-kadang ini 7 rahasia pernikahan sukses, 7 langkah karir sukses. Udah banyak banget dah semua langkah-langkah saudara. Bukan salah. Tapi saya mau ingatkan kepada kita,
Setiap situasi itu membutuhkan penanganan yang juga berbeda-beda, saudara. Belum tentu rahasia sukses saya, saudara pakai, saudara ikutan sukses. Belum tentu. Karena Tuhan punya rancangannya beda-beda masing-masing, saudara. Kenapa saudara nggak tanya aja sama Tuhan? Saya dorong kita semua, mari makin bergaul sama Tuhan, makin banyak luangin waktu untuk doa. Dan minggu depan ya kita akan doakan wakil gembala GB Live yang baru, saudara. Ya, minggu depan dia akan berkhotbah, ya, Pendeta Pratama Rama, saudara. Itu akan menjadi wakil gembala GB Live. Saya udah titip sama Pendeta Rama, tolong di GB Live bikin jam doa. Nanti akan ada hari-hari biasa, ada doa, saudara. Siapapun yang mau ikut silakan, ada doa. Saya mau ajak, mau dorong semua jemaat, mari sering-sering doa. Mari sering-sering doa. Waktu saudara dapat petunjuk dari Tuhan, hidup saudara bisa berubah sekejap. Dulu mantan gembala saya, saudara, mantan gembala saya, mungkin banyak di antara saudara bekas di gereja itu juga lah, Pendeta Yesaya Pariaji. Itu waktu Krismon tahun 97, dia dengar suara Tuhan. Tukar uang gerejamu yang rupiah semua ke dolar. Dia bingung. Tukar semua uang rupiahmu ke dolar. Dia mikir ada apa ya. Udah singkat cerita dia taat sama Tuhan. Dia tukar semua uang gereja ke dolar. Tahu-tahu 97-98 terjadi krisis ekonomi. Saat itu dolar masih $1 2.500. Waktu dia tukar semuanya itu, rupiah itu ke dolar, dolar jadi berapa paling top waktu itu? 16.000. 8 kali lipat. Di momen itulah Tiberias jadi kaya mendadak, saudara. Waktu Tuhan kasih saudara petunjuk, petunjuknya cuma berapa kata tuh? Tukar rupiah ke dolar. Cuma 4 kata, tukar rupiah ke dolar. Tapi hidupnya, kalau saudara jarang-jarang doa, suaranya cuma kayak eko. Nggak jelas. Kalau saudara nggak kenal Tuhan, nanti kayak murid-murid yang di atas perahu, lihat Yesus berjalan di atas air. Mereka bilang apa? Hantu. Lah, orang ini gua Tuhan, hantu. Tuh, orang kalau nggak kenal Tuhan, saudara, biar kata Tuhan ada depan mata saudara, saudara nggak tahu. Hantu. Ini hantu. Sampai dia bilang apa? Kalau betul Tuhan, suruh saya jalan di atas air. Loh. Mari saudara, kalau nanti udah ada jam doanya, silakan ikut. Silakan ikut. Ada kalanya kita udah nggak tahu nih. Ini gue harus mesti gimana ya? Gue maju apa enggak nih? Gue nanya siapa lagi nih? Ada kalanya nih, saudara akhirnya semakin saudara nanya, semakin saudara pusing. Gue jadi mesti yang mana ya? Datang sama Tuhan. Minta petunjuk sama Tuhan. Minta petunjuk sama Tuhan. Tuhan baik. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Karena dia jalan, dia tahu jalannya. Dia Tuhan yang membelah laut merah. Dia Tuhan yang membangkitkan orang mati. Dia Tuhan yang meruntuhkan tembok Yeriko hanya dengan puji-pujian. Dia Tuhan yang sanggup membuka jalan buat saudara.